Halo lur, kembali lagi di channel Pondok Film, dimana channel ini akan membahas alur cerita dari anime-anime terbaik menurut kami. Yang baru gabung jangan lupa dibantu dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Pada video kali ini akan melanjutkan cerita mengenai chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 224. Setelah 10 chapter berlalu semenjak terjadinya bentrokan antara geng Rokuhara Tandai dan Brahman terjadi, kini akhirnya dunia baku hantam Tokyo Revengers dibuat kembali memanas, dan inilah yang selama ini selalu dinantikan oleh para fans Tokyo Revengers. Banyak sekali hal menarik yang terjadi pada chapter terbaru ini. Seperti diungkapnya nasib Draken setelah beberapa minggu dibiarkan mengambang, serta kemunculan Maiki, Terano, dan Akashi yang tampaknya akan memulai peperangan lebih awal. Nah, bagi kalian yang mau tahu alur cerita dari manga Tokyo Revengers chapter 224 ini, kalian bisa simak ya video ini sampai habis. Tokyo Revengers chapter 224 ini dibuka dengan sebuah hal yang sangat mengejutkan. Dalam salah satu panel manganya terlihat Terano yang sedang berdiskusi dengan para anggota eksekutif geng Rokuhara Tandai lainnya, seperti Kakucho, Ran, Rindo, dan Mochi suku Kanji. Tapi anehnya di sini saya tidak melihat dari penampakan Shion Mandarame. Ya, cukup menarik lah. Saat menghajar para anak buahnya itu, Terano pun menanyakan alasan mereka bertindak sampai sejauh ini. Dan ketika Terano tahu mereka menembak Draken, secara mengejutkan tiba-tiba saja ia tersenyum sambil berkata, "Kalian melakukannya dengan baik." Di panel selanjutnya, scene berpindah ke Takemichi dan Senju. Di bawah derasnya hujan, mereka berdua seakan terlihat masih shock setelah banyak mengalami hal-hal berat sebelumnya. Senju yang kebingungan pun tiba-tiba memanggil Takemichi. Tapi sayangnya saat itu tatapan Takemichi seakan-akan masih kosong, karena dalam pikirannya ia masih memikirkan perkataan dari salah satu anggota medis yang mengatakan bahwa Draken tidak bisa lagi diselamatkan. Mengetahui Takemichi masih melamun, Senju pun kembali memanggil Takemichi untuk kedua kalinya. Dan panggilannya yang kedua itu akhirnya membuat Takemichi tersadar. Tapi sayangnya ketika Senju mulai bertanya, tatapan Takemichi kembali kosong. Dan karena hal itulah Senju kembali memanggil nama Takemichi untuk ketiga kalinya. Ya, terlihat di sini Takemichi sangat terlihat shock banget ya. Lalu tidak lama kemudian Akashi muncul dari kejauhan mendekati mereka berdua. Sesampainya di sana, Akashi pun bertanya tentang penyerangan kepada Draken. Dan di saat itulah Senju akhirnya memberitahu seluruh kejadian yang terjadi kepada kakaknya tersebut. Mendengar penjelasan dari Senju, Akashi pun terlihat cukup kesal. Lalu saat itu juga Akashi memutuskan untuk membalas perbuatan dari Rokuhara Tandai. Mendengar omongan dari kakaknya itu, Senju terlihat cukup terkejut dan sekali lagi dia pun menentang keputusan Akashi. Tapi sayangnya walaupun ditentang, Akashi tetap memanggil Benkei untuk mengumpulkan seluruh anggota geng Brahman dan akan segera melakukan balas dendam. Mengetahui Akashi tidak mendengar ucapannya, Senju pun terlihat agak kesal. Ya, soalnya di sini Senju tidak setuju jika Brahman dan Rokuhara Tandai akan bertempur saat ini. Tapi sayangnya seperti yang kita tahu, Senju hanyalah pemimpin boneka geng Brahman. Dan permintaannya itu pun ditolak oleh Akashi. Akashi berpendapat jikalau saat ini Draken baru saja terbunuh, jadi ini bukan lagi tentang menjadi yang pertama. Karena mulai sekarang dan seterusnya peperangan akan menjadi mandi darah. Jadi mandi darah di sini bisa diartikan dengan banyaknya orang yang akan terbunuh nantinya. Ini bukan yang aku mau, kata Akashi. Rokuhara Tandai telah menghancurkannya. Tanpa disangka motor Rokuhara Tandai mulai bermunculan dan tiba-tiba dengan santainya Terano muncul di hadapan mereka. Oi, menjadi agak hidup di sini ya, kata Terano. Kita tiba tepat waktu, bukan untuk menghadiri kematian Draken. Jadi kita mulai saja pertempuran terakhirnya. Mendengar ucapan tersebut, Akashi pun akhirnya menyetujui permintaan Terano dan mengatakan kalau mereka akan menyelesaikan semuanya saat ini juga. Nah, di tengah-tengah situasi yang semakin memanas ini, tiba-tiba mereka mendengar suara bising dari motor yang semakin mendekat. Akashi yang mendengarnya pun seakan mengenali suara motor tersebut. Karena seperti yang kita tahu, motor yang datang itu adalah motor Maiki. Jadi Akashi sendiri sebenarnya sudah sering mendengar suara motor tersebut saat dia masih menjadi wakil kapten Black Dragon generasi pertama beberapa tahun yang lalu. Tapi satu hal yang sekarang dia sadari, kalau seseorang yang mendekat itu bukanlah Shinichiro, melainkan adiknya yaitu Sano Manjiro atau Maiki. Melihat wajah Akashi yang terlihat cukup terkejut, Senju pun tiba-tiba bertanya, "Apalagi ini?" Di panel selanjutnya diperlihatkan Maiki dengan motor CB250T-nya sampai ke tempat tersebut. Ya, sekilas terlihat pada panel ini Maiki sudah terlihat tumbuh lebih tinggi dan rambutnya terlihat lebih panjang dari penampilan sebelumnya saat dia masih memimpin di Toman.
Pada panel ini juga diperlihatkan Mikey memberhentikan motornya tepat di depan para anggota Brahman dan juga Rokuhara Tanda yang akan segera bertarung. Oke, next di panel terakhir diperlihatkan wajah Mikey yang sangat tenang dengan tatapannya yang dingin melihat ke arah dua geng besar di depannya. Ditambah dengan ekspresi Mikey yang menunjukkan ekspresi jahat sama dengan saat ditunjukkannya di masa depan. Dari mata Mikey terpancar sebuah dark impulsif yang selama ini dia derita dan terlihat akan penuh dengan amarah dan siap menghancurkan siapa saja yang ada di hadapannya. Hal ini dikarenakan Mikey pasti sudah mengetahui apa yang terjadi kepada Draken. Kedua geng yang sejak tadi ribut pun seketika terdiam melihat kedatangan Mikey. Mereka semua tidak ada yang menyangka jika malam ini Mikey akan datang juga di lokasi taman hiburan ini. Lalu di saat yang bersamaan Takemichi pun akhirnya melihat Mikey setelah sekian lama tidak bertemu. Dan akhirnya Takemichi berkata dalam hati, "Mikey-kun." Dan chapter 224 ini pun berakhir. Oke, kita ke pembahasan singkatnya lur. Sebab kejadian kali ini bisa dibilang sama persis dengan kejadian arc Mebius sebelumnya. Waktu si Draken dikepung oleh Hanma, Suji, dan gengnya yang kemudian terbunuh pada saat pertempuran antara Toman melawan Mebius. Yang artinya arc terakhir ini alur ceritanya pengulangan ya dari arc sebelumnya. Dan sudah dapat dipastikan kalau member Kantomanji yang lain pun akan segera datang menyusul Mikey ke tempat tersebut. Terus di sini kita melihat kondisi mental Takemichi yang sangat miris setelah dia mengetahui kematian Draken pada chapter kali ini. Dan saya pun masih bingung apa yang akan membuat Takemichi kembali bersemangat nantinya. Soalnya dengan kematian Draken ini bisa dibilang cara untuk menyelamatkan Mikey sudah dipastikan tertutup 100%. Dan penyesalan yang teramat besar akan terus menghantui Takemichi. Dan yang terakhir, kematian Draken ini dipastikan akan berdampak besar bagi Mikey. Dan seperti yang diperlihatkan pada chapter 224 ini, seakan-akan saat ini Mikey sudah sangat siap untuk menghabisi siapapun yang ada di depannya. Jadi ya jangan heran lagi jika chapter selanjutnya akan dipenuhi dengan adegan mandi darah seperti apa yang dikatakan Akashi tadi pada chapter ini ya. Ya makin dark lah pokoknya ya. Oke, sekian dulu pembahasan alur cerita Tokyo Revengers chapter 224 ini. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara apapun ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.